Video kali ini kita akan membahas sebuah kisah inspiratif dari salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia bisnis Indonesia, yaitu Chairul Tanjung. Siapa yang tak mengenal sosok yang satu ini? Seorang konglomerat dengan kerajaan bisnis yang membentang luas, mulai dari media, perbankan, hingga retail. Tapi, pernah nggak kalian penasaran, gimana sih perjalanan Chairul Tanjung dari yang awalnya anak singkong, hingga jadi raja bisnis Indonesia? Apakah kamu tahu bahwa perjalanan sukses Chairul Tanjung dimulai dari titik nol, dan dari kondisi keluarga yang penuh keterbatasan? Mari kita simak kisah lengkapnya dalam video ini. Chairul Tanjung lahir pada 16 Juni 1962 di Jakarta. Tidak seperti kebanyakan konglomerat yang mungkin terlahir dari keluarga kaya, Chairul justru berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya adalah seorang wartawan yang bekerja di sebuah surat kabar kecil. Namun, situasi politik di Indonesia pada masa Orde Lama membawa dampak buruk bagi keluarganya. Surat kabar tempat ayahnya bekerja ditutup oleh pemerintah yang mengakibatkan keluarganya mengalami kesulitan ekonomi. Chairul dan keluarganya terpaksa pindah dari rumah besar ke rumah kontrakan kecil. Chairul Tanjung melanjutkan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Di sela-sela waktu kuliahnya, Chairul tetap menjalankan usaha fotokopi untuk menambah penghasilannya. Meski latar belakang pendidikannya adalah di bidang kedokteran, Chairul memutuskan untuk tidak menjadi dokter. Setelah lulus, ia lebih tertarik pada dunia bisnis. Chairul pernah mengatakan, kita tidak bisa hanya bergantung pada ijazah untuk mencapai kebebasan finansial. Ada banyak jalan untuk sukses, dan pendidikan formal hanyalah salah satunya. Dari kecil, Chairul sudah terbiasa hidup dalam kondisi yang serba terbatas, namun hal ini justru membentuk karakter kuat dan semangat kerja keras dalam dirinya. Setelah lulus dari universitas, Chairul Tanjung memulai karir bisnisnya dengan membuka usaha furniture bersama beberapa teman. Namun, seperti banyak usaha pemula lainnya, bisnis ini tidak berjalan mulus dan bahkan mengalami kegagalan. Meski begitu, kegagalan ini tidak membuat Chairul putus asa. Ia justru belajar dari pengalaman tersebut dan mencoba bangkit dengan ide baru. Chairul kemudian mencoba peruntungannya di bisnis sepatu anak-anak melalui PT Pariarti Shindutama, sebuah perusahaan kecil yang ia dirikan bersama rekannya. Dengan modal awal sebesar 150 juta rupiah yang didapatkan melalui pinjaman dari Bank Exim, ia mampu mendapatkan pesanan besar dari Italia untuk memproduksi sepatu. Keberhasilan dalam proyek ini memberikan Chairul kesempatan untuk memperluas usahanya dan mendapatkan pijakan kuat di dunia bisnis. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran penting dari Chairul Tanjung. Jangan takut untuk memulai dari nol. Sebuah perjalanan besar seringkali dimulai dari langkah-langkah kecil, dan dengan kerja keras serta ketekunan, hasil yang besar dapat dicapai. Tahun 1998 menjadi salah satu tahun yang paling sulit dalam sejarah perekonomian Indonesia. Krisis moneter melanda dan banyak perusahaan besar di Indonesia yang runtuh. Namun, di tengah kekacauan tersebut, Chairul Tanjung justru melihat peluang. Saat banyak aset dijual murah karena krisis, Chairul memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli berbagai aset strategis. Salah satu langkah penting yang diambilnya adalah memasuki industri media. Pada tahun 2001, Chairul Tanjung mengakuisisi Trans TV. Langkah ini membawanya ke dalam dunia media, yang kemudian berkembang dengan pembentukan Trans 7. Tidak berhenti di situ, Chairul juga melakukan diversifikasi usaha dengan masuk ke sektor perbankan melalui akuisisi Bank Mega. Dengan kombinasi strategi yang cermat dan kemampuan membaca pasar, Chairul berhasil keluar dari krisis dengan kekuatan yang lebih besar. Salah satu tonggak kesuksesan Chairul Tanjung adalah pendirian City Corp, konglomerasi bisnis yang beroperasi di berbagai sektor strategis, mulai dari media, retail, hingga perbankan dan properti. Di bidang media, City Corp mengelola Transmedia, yang meliputi Trans TV dan Trans 7, dua stasiun televisi nasional yang sangat populer di Indonesia. Selain itu, mereka juga mengoperasikan platform digital detik.com, salah satu portal berita online terbesar di tanah air, serta platform gaya hidup CNN Indonesia dan CNBC Indonesia. Di sektor retail, Chairul Tanjung sukses dengan Transmart, yang kini telah menjadi salah satu jaringan retail terbesar di Indonesia, menghadirkan konsep belanja modern yang menggabungkan pengalaman berbelanja dengan hiburan. Transmart hadir di banyak kota di Indonesia, menawarkan produk mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga fashion dan elektronik.
Tidak hanya itu, City Corp juga memiliki Trans Studio, sebuah jaringan taman hiburan indoor terbesar di Asia Tenggara. Trans Studio hadir di beberapa kota besar seperti Bandung, Makassar, dan Bali, menggabungkan hiburan keluarga dengan pengalaman belanja di Trans Studio Mall, pusat perbelanjaan yang modern dan dinamis. Di sektor keuangan, City Corp melalui Bank Mega telah menjadi salah satu pemain utama di industri perbankan Indonesia. Bank Mega dikenal sebagai salah satu bank yang stabil dengan produk-produk perbankan yang beragam, dari layanan perbankan konvensional hingga digital. Selain itu, City Corp juga memiliki bisnis di sektor properti dan hospitality, salah satunya melalui jaringan hotel mewah The Trans Luxury Hotel yang hadir di beberapa kota besar, menawarkan pengalaman menginap kelas dunia. Di sektor ini, Khairul juga aktif mengembangkan proyek properti besar seperti Transpark yang menggabungkan hunian, pusat perbelanjaan, dan hiburan dalam satu kawasan terpadu. Tentu, di balik kesuksesan yang besar, selalu ada tantangan dan kontroversi. Salah satu tantangan besar yang dihadapi Khairul adalah saat melakukan akuisisi besar-besaran, seperti dalam pembelian Bank Mega. Banyak pihak mempertanyakan langkah ini, tetapi Khairul berhasil membuktikan bahwa ia mampu menjaga kredibilitas dan keberlanjutan bisnisnya. Salah satu prinsip yang selalu dipegang teguh oleh Khairul adalah pentingnya integritas dan kepercayaan. Khairul pernah berkata, "Dalam dunia bisnis, kepercayaan adalah hal yang paling mahal dan paling penting. Sekali hilang, sulit untuk mengembalikannya." Dengan prinsip ini, Khairul selalu berupaya menjaga kepercayaan dari para mitra bisnis dan konsumennya. Dari perjalanan hidup Khairul Tanjung, kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai dari nol. Kedua, kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Ketiga, pentingnya menjaga kepercayaan dan integritas dalam setiap langkah bisnis. Dan yang terakhir, selalu beradaptasi dengan perubahan, baik dalam ekonomi maupun teknologi. Khairul juga sering kali mengatakan bahwa kesuksesan bukanlah tentang keberuntungan, melainkan hasil dari kerja keras, keuletan, dan kesediaan untuk terus belajar dari setiap pengalaman, baik yang baik maupun yang buruk. Sebagaimana yang tertulis dalam bukunya, Khairul Tanjung Si Anak Singkong, ia percaya bahwa jangan pernah menyerah karena di balik kesulitan selalu ada jalan. Sebagai pemimpin, Khairul dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang visioner dan penuh empati. Bagi Khairul, menjadi pemimpin bukan hanya soal mengarahkan perusahaan menuju kesuksesan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Ia percaya bahwa tanggung jawab seorang pemimpin adalah menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. Khairul juga dikenal sangat memperhatikan karyawannya. Dalam beberapa wawancara, ia sering menekankan pentingnya membangun tim yang solid dan saling mendukung. Tidak ada yang bisa sukses sendirian, katanya. Kesuksesan Khairul tidak lepas dari dukungan tim yang selalu bekerja keras untuk mencapai visi yang sama. Khairul Tanjung adalah bukti nyata bahwa siapapun bisa meraih kesuksesan, asalkan berani bermimpi besar dan bekerja keras untuk mewujudkannya. Bagi generasi muda, kisah hidupnya adalah pelajaran berharga tentang arti kegigihan dan ketekunan. Khairul pernah berkata, "Jangan takut untuk bermimpi besar, karena jika kita berani bermimpi besar, kita akan terdorong untuk melakukan hal-hal besar." Inilah yang membuat Khairul terus maju, meskipun banyak rintangan yang menghadang. Dia tidak pernah berhenti bermimpi, dan lebih penting lagi, dia tidak pernah berhenti berusaha untuk mewujudkan mimpinya. Demikianlah kisah inspiratif dari perjalanan hidup Khairul Tanjung, seorang pengusaha besar yang memulai dari keterbatasan hingga menjadi salah satu orang paling berpengaruh di Indonesia. Semoga kisah ini dapat memotivasi kita semua untuk terus bekerja keras dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan channel kami, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda agar semakin banyak orang yang terinspirasi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.